Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk hari baru. Di penghujung bulan Oktober kami sungguh merasakan bagaimana kemurahan Tuhan teralami dalam kehidupan kami secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Untuk itu di pagi hari ini kami mau bersaat teduh bersama menyembah hadirat-Mu, memperlengkapi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan terus kami nantikan, teralami, mengurapi setiap kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami untuk dimengerti dan dilakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami yang siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dalam Mazmur pasal 25, dibaca ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Termasuk Tuhan Allah juga menginginkan kita untuk bahagia. Sehingga tak heran manusia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan walau terkadang dengan cara yang keliru. Ada yang kemudian menjadikan harta benda dan jabatan sebagai landasan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Mereka berpendapat bahwa dengan memiliki harta benda, semua keinginan bisa terpenuhi, dan dengan memiliki jabatan, bisa punya kekuasaan untuk mengendalikan orang lain. Orang tua pun seringkali merasa bangga ketika bisa mewariskan tanah, harta yang melimpah untuk anak cucu. Keluarga Kristen yang dikasihi, kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mewariskan harta kekayaan kepada anak cucu tidaklah salah. Namun kalau fokusnya terarah hanya pada materi dengan mengabaikan pengajaran iman, justru dapat mengakibatkan penderitaan, bukan kebahagiaan. Karena yang diwariskan itu bersifat tidak kekal dan justru dapat membuat anak cucu menjadi generasi penikmat yang mungkin tidak siap untuk berjuang dan bersusah payah, bahkan serakah maunya yang instan. Akibatnya harta yang seharusnya menjadi berkat justru sering menjadi sumber masalah. Banyak kasus di sekitar kita, kakak beradik, saudara bersaudara bertengkar, saling mengancam, bahkan saling membunuh karena harta warisan. Firman Tuhan yang kita baca bersama di hari ini menegaskan kepada kita bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan Allah, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Hal ini harus diingat, jangan sampai dilupakan sebagai resep bahagia. Orang yang takut akan Tuhan Allah ialah mereka yang bergaul akrab dengannya dan fokus hidupnya adalah merenungkan firman dan melakukan kehendak-Nya. Sementara orang yang kemudian mencari kebahagiaan di luar Tuhan Allah akan merasakan kebahagiaan yang semu, frustasi, kehancuran, bahkan penderitaan. Kita semua yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, marilah kita melandaskan kebahagiaan dengan hidup bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Janganlah kita mudah tergiur oleh tawaran dunia yang seakan menyenangkan, tapi menghanyutkan dan menjerumuskan dalam kesesatan.
Jadikanlah keluarga kita, anak cucu kita sebagai basis pengajaran iman yang sehat. Wariskanlah kepada anak-anak kita ketekunan, etos kerja keras, dan ketaatan. Maka Tuhan Allah akan menunjukkan jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Kita nantinya akan menyaksikan anak cucu menjadi generasi pejuang yang tidak gampang menyerah, tetap setia, dan siap mengikuti proses Tuhan Allah. Semoga kita semua dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan firman-Mu, di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini, kami tidak akan tersesat. Kami tidak akan salah melangkah karena ada firman Tuhan yang senantiasa menuntun dan mengarahkan kami untuk melakukan setiap perbuatan baik sesuai dengan kehendak firman-Mu. Di pagi hari ini, kami boleh merenungkan bersama bagaimana sebagai keluarga Kristen, tentu pengajaran iman adalah hal yang terutama yang mau kami wariskan kepada anak cucu kami. Karena itu dimampukanlah setiap kami, setiap keluarga-keluarga, di dalam kami menjaga keutuhan hidup bersama, di dalam kami memberikan teladan bahkan pengajaran iman yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Karena kami sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tanpa Tuhan kami dapat tersesat, sehingga pemahaman inilah yang mau kami wariskan, yang mau kami ajarkan kepada anak cucu kami. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, Tuhan terus jaga, Tuhan terus lindungi dari rupa-rupa mara bahaya termasuk pengajaran-pengajaran sesat yang seringkali mampu menjerumuskan kami untuk melakukan perbuatan dosa. Diberkati, dilindungi anak cucu kami kemanapun mereka pergi dan berada. Biarlah iman mereka semakin terpaut kepada Tuhan lewat pengajaran tapi pun teladan yang boleh kami sebagai orang tua lakukan dan ajar-ajarkan kepada mereka. Karena itu diberkatilah setiap kami yang di pagi hari ini akan memulaikan setiap tugas, aktivitas, bahkan pelayanan pekerjaan pendidikan kami. Kami bersyukur boleh ada di hari terakhir, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Semua kami yakini karena kasih kemurahan yang daripada Tuhan. Karena itu kami mau menjalani hari ini dengan iman percaya bahwa Tuhan pun akan senantiasa menyertai dan memberkati setiap rencana yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan akan menjaga, menuntun suami istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik. Biarlah apapun yang kami lakukan, itu semua ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati anggota jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Bagi anggota jemaat Tuhan yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga, Tuhan berkati mereka, biarlah setiap syukur yang boleh dirasakan itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun berdoa, bergumul bersama bagi anggota jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, sakit penyakit, duka cita, tapi pun dalam rupa-rupa persoalan kehidupan. Tuhan yang akan terus menjamah, memulihkan, menyertai kehidupan mereka, supaya di dalam berbagai hal kesesakan yang boleh mereka derita, itu semua akan mendatangkan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan kami. Diberkati tim multimedia, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya pribadi bersama dengan keluarga, diberkati oleh Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang selalu bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.